Cari teman yang kaya ya. Tidak, yang baik. Yang baik. Tadi udah diulas kah? Tadi di depan seperti itu. Para ayah bunda di seluruh Indonesia, untuk edukasi seks di sini jangan disalahartikan pengertian ini. Bukan tentang apa dan apa, tapi Ya, tadi juga Ibu sempat mengungkapkan remaja identik sama pubertas ya Bu ya. ya, Nah, kalau menurut Ibu edukasi seks untuk anak itu penting nggak? Yang Iya. untuk apalagi untuk remaja nih? Betul Mbak. Para ayah bunda di seluruh Indonesia, untuk edukasi seks di sini jangan disalahartikan pengertian ini. Bukan tentang apa dan apa, tapi di sini adalah arahan agar anak-anak kita itu mengetahui anatomi tubuhnya itu yang itu pantas untuk disentuh atau tidak. Seperti itu. Untuk yang perempuan, agar dia tahu apabila ada temannya yang lain jenis ataupun yang sejenis itu menyentuh hal-hal tertentu, dia itu akan ada ekspresinya. Untuk yang laki-laki, dia tidak melakukan hal-hal yang menyentuh itu yang sudah diberi arahan, diberi batasan-batasan. Perlu banget. Makanya saya setuju dengan sex education, setuju. Tapi penyampaiannya dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Kalau kelas 4 udah bisa lah diberikan seperti itu ya. Karena saat-saat seperti ini tuh kelas 4 di era-era millennial seperti ini tuh kelas 4 sudah adalah yang menstruasi, udah ada yang puber karena mungkin asupan vitamin dari orang tuanya, multivitamin dan masukan gizi yang bagus itu juga kan mempercepat dia menstruasi. Untuk yang laki-lakinya juga sama, mempercepat dia mungkin mimpi basahnya seperti itu. Tapi yakinlah bahwa mereka itu kita memberikan sex education yang tepat untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita, yang bisa dia pahami, yang tidak kemana-mana jalurnya. Makanya kita kalau memberikan arahan yang tadi mengenai seks itu kan bukannya hal yang negatif. Seks itu kan jenis kelamin. Bisa kita baca di situ ada seks perempuan, laki-laki, seperti itu. Jadi pemahamannya bukan seks itu bagaimana gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kita memahami ini loh batasan untuk wanita, ini loh batasan untuk laki-laki. Perlu nggak dikasih tahu? Perlu, seperti itu. Nah, bagaimana untuk perempuan? Nah, kalau ada temannya pegang-pegang bagian depan, kamu nggak boleh itu, tidak boleh. Atau mohon maaf bagian pantat, bokong sini, nggak boleh. Itu tidak boleh. Itu namanya pelanggaran, bisa dikenakan sanksi seperti itu. Nggak boleh. Yang laki-laki kan mendengarkan kan, tidak boleh menyentuh. Kalau bercanda apapun tidak boleh menyentuh bagian-bagian itu, karena nanti bisa bahaya. Bagi yang kelas 4 itu mohon maaf, kalau mulai tumbuh kan sakit, ada rasa sakit kan. Kalau tersentuh dia bisa pucat mukanya seperti itu. Kalau ketonjok sakitnya bukan main, luar biasa seperti itu. Loh, nggak boleh, makanya tidak boleh. Terus yang laki-laki juga diberi informasi. Biasanya laki-laki itu suka garuk-garuk. Kan tadi seks itu bukannya apa-apa kan, bukannya hubungan yang jauh ke sana seperti orang dewasa, bukan. Itu laki-laki dan perempuan. Perbedaannya seperti itu. Kalau laki-laki mungkin dia suka garuk-garuk bagian penisnya. Makanya kita menjelaskan itu jangan katakanlah ini burung,
ini pisang kamu tuh, nggak usah. Katakan saja itu penis, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Jadi nanti kalau dibilang penis, hal yang aneh. Tapi kalau burungnya kelihatan, justru malah itu bukan edukasi seperti itu, tapi katakan ini penis. Ya, yang ini jangan ini apemnya nih, ini tidak usah. Nggak seperti itu. Ini art kelamin bibir besar namanya mayora, ada mioranya seperti itu. Kasih tahu hal yang medisnya. Hal yang medisnya. Nanti dia akan tahu. Tadi Bu Asna bilang suka garuk-garuk yang laki-laki. Kenapa yang suka garuk-garuk? Lah karena kan di laki-laki itu ada testisnya, dia kan ada apa seperti kantung. Nah itu dia kalau umpamanya dingin, dia akan biasanya tuh akan naik. Nah kalau di ruangan AC, mungkin sekolah yang ber-AC, ya udah dia akan naik, akan berkerut. Kalau dia pas keluar, dia mengendur kembali. Nah itu kan mengakibatkan gatal, dia garuk-garuk begini, garuk-garuk. Nah itu udah diberitahu, itu pendidikan namanya. Beritahu, jangan garuk-garuk di depan orang, malu. Kalau ibunya nggak ikut parenting, nggak tahu. Iya. Terus dan gurunya juga kalau garuk-garuk, ih ngapain sih tuh siswa garuk-garuk itu. Tapi kalau yang sudah tahu, oh tadi kan di AC, ruangan AC, dia naik. Sama aja halnya kalau kita pakai apa namanya itu manset ya, Yang di tangan. iya, manset manset yang tangan. ketat gitu. Iya. Kalau pakai gini bunda nggak pakai nih, pakai itu. Kenapa bunda nggak pakai? Itu tadi gatel. Iya. Pakai legging deh, legging. Kenapa bunda nggak mau yang ketat leggingnya? Karena lama-lama kalau gerak gatel. Itu sama. Pas dibuka, aduh lega rasanya. Udah pengen ngegaruk deh tuh ya. Yang gatal-gatal tadi yang kerenget gitu kan, pengen ngegaruk tuh. Iya. Itu nggak jauh beda seperti itu. Jadi ya beritahu, boleh garuknya jangan di depan orang, ngadep ke kemana, garuk-garuk gini-gini gitu. Sama, yang wanitanya juga sama. Mulai menstruasi, jangan apa namanya pembalutnya semaunya dibuang. Sudah pubertas tadi. Kalau baru-baru, mama aku ini kenapa ya ma, aku ini kenapa ya begini ya ma ya. Oh sayang, gak usah khawatir, itu pendidikan seks. Itu darah yang keluar, berarti kamu sudah dewasa. Kamu harus, kalau yang muslim mungkin sholatnya gak boleh bolong-bolong, karena dosanya sudah ditanggung sama kamu. Ini masa sih? Iya, gak boleh. Oke? Nanti kalau diganti udah mulai basah, itu berbakteri. Permisi atau pas waktu istirahat ganti. Jangan dibilang dicuci. Nanti kalau dicuci dia yang ada gelnya itu tambah kacau itu nanti, sekolahan kacau itu penuh dengan butir-butirannya kan. Iya. Udah cukup, tutup, masukkan dalam plastik, buang seperti itu. Atau nanti dijilat setan kalau dibuang sembarangan, itu kan mitos-mitos mereka Iya. itu. Dijilat setan, mana mau setan ngejilat kayak begituan. Ya sudah, jangan kita ngejas apa sih perempuan. Ya sudah, kalau nggak mau nanti bawa pulang. Kan sudah dimasukin di plastik kan, sudah rapi, sudah dilipat, masuk dalam plastik, ikat, masukin dalam tas. Kalau nggak mau dibuang, ya nanti dijilat setan mama, bunda ini. Ya sudah, jangan mematahkan. Nggak usah, karena dia juga sudah mulai mencari apa benar ya, ini sudah mulai mencari, dan mencari taunya dapatnya tadi dari orang kan, dijilat setan nanti lo, kalau buang sembarangan dijilat setan nanti lo. Iya. Dan untung bilangnya ke kita, enggak, setan mah nggak mau sama kayak gituan. Ya udah bawa pulang aja, entar buang di rumah atau nanti dibersihin, atau udah yang sebaiknya seperti itu. Tadi semasa pubertas ya, kan tadi udah dikasih tahu gejolak yang
si putri sendiri ini dia tidak tahu loh, ini saya mau apa sih saya ini, nggak tahu dia. Kok hawanya tuh bete, jutek, bahkan teman akrabnya menyapa, apaan sih lu, udah diem gue lagi bete nih gitu. Kalau teman akrabnya paham ya, Idi lagi dapet ya gitu. Kalau nggak, awas lo ya nggak temenan lagi lo ya. Kan gitu. Saya dengerin kan, awas lo ya nggak temenan lagi lo ya. Ya udah, siapa, aku juga nggak mau. Nanti kalau sudah masa suburnya, temen aku ini, udah deh tuh. Biasanya tuh wanita tuh kalau udah masa suburnya tuh cantik, yang imut. Kalau jadi itu tadi waktu-waktu tuh si sang bunda tuh menasehatin gitu, menasehatin dia, masuk deh tuh kalau lagi bete nasehatin, toeng. Yang laki-laki juga sama seperti itu. Kok aku ini ya abis kayak mimpi ini ya, kasih tahu hal yang sebenarnya, beritahu doanya, harus mandi dan sebagainya, seperti itu. Mungkin nanti guru agamanya yang memberitahu. Kita juga boleh, memang kita tadi saya bilang adalah guru yang utama dan pertama, nggak apa-apa kita kasih tahu di masa-masa pubertas seperti itu, sehingga tadi kembali lagi tadi tidak menyimpang menjadi yang tidak ada arahnya putra putri kita ini. Karena di masa remaja inilah masa yang paling riskan. Kalau dia sudah SMA, aduh udah mulai dia tuh, kalau udah mulai SMA udah mulai dia tuh penenteng udah mulai dia tuh, udah mulai dah jiwa-jiwa pemimpinnya tuh udah mulai. Gue udah SMA nih, nanti perguruan tinggi sudah mulai dia, ini loh saya akan menginjak ke sini loh, tapi ingat sampai kapanpun yang namanya anak kita itu tetap dalam pengawasan, tapi berbeda-beda fasenya seperti itu. Aku mau ngasih nih ya bun, oh iya, menurut kamu bagus nggak? Menurut aku sih bagus. Kalau kata bunda? Kalau kata bunda sih coba yuk kita, kalau ini sisinya seperti ini ya, tapi kalau ini begini ya, bagaimana tuh? Seperti itu. Jadi ya tadi tercipta goal yang bagus karena apa? Ada kerjasama. Nanti kalau sudah curhat anak ke ibu, bilang ke ayahnya, ya itu gimana sih ya ini. Kalau katanya urusan bunda dia ya elan giliran aja. Ini begini, bunda giliran aja, ini papa deh, udah atur aja, atur. Seperti itu. Biasanya juga anak laki-laki itu kalau dinasehatin dia itu lebih tidak mau menatap. Perhatikan itu, dia lebih matanya kemana-mana ya. Iya. Iya, seperti itu. Jangan kita tatap wajah kayak siapa itu, Hujan. tatap wajah saya, tidak harus, biarkan saja. Yang penting kupingnya mendengar. Kupingnya mendengar. Saya yakin itu putra itu pasti mendengar. Walaupun dia kesana tetap mendengar. Untuk yang putri sama, menatap. Nah, kamu ini begini. Emang ya bun, gitu. Nah, kamu sukses nanti jadi seorang yang wanita karir. Keren banget deh kamu. Apa iya bun? Iya. Makanya berjuang. Terus bun apa? Cari pacar yang soleh. Jangan bilang cari pacar yang kaya ya, biar kamu senang hidupnya. Kamu aja udah sama mama kan udah senang, dia mana sih? Cari pacar yang soleh. Yang laki-laki sama. Cewek-cewek pasti pada ngejar-ngejar kamu. Kenapa mah ngejar-ngejar? Karena dompetnya kamu ambil. Ya iyalah. Kamu diteriakin, dompetku diambil, maka dikejar-kejar. Sambil, kalau sama laki-laki itu sambil ada guraunya, jangan monoton. Akan cepat, tapi tidak banyak waktu. Dia tidak mau lama-lama. 10 menit, 15 menit lah. Nanti udah kesannya udah gelisah dia tuh.
Sedangkan waktu itu saja, waktu yang 10 sampai 15 menitnya dia kan tidak fokus sama kita, melihat ke sono. Iya, itu jadi pengamatan nih, anak-anak kita tuh jadi pengamatan seperti itu. Nah, sempat trending nih Bu, film Iya. tentang anak remaja, judulnya Dua Garis Biru. Ibu pernah tonton? Belum. Belum ya. Garis Jadi besarnya apa itu? ceritanya itu tentang ya anak remaja, dia di bawah umur gitu, tapi dia kayak pacaran akhirnya nikah gara-gara Oh, nggak itu. jauh beda ceritanya seperti pernikahan dini. Iya, Ya. iya. Indonesia juga sekarang ini kerap terjadi pernikahan usia dini, Bu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu apa sih yang menyebabkan hal seperti itu terjadi gitu? Ya, oke. Makasih para orang tua seluruh Indonesia yang sehat dan kuat untuk menghadapi putra-putri kita. Pernikahan dini. Bicara pernikahan dini, itu kan pernikahannya berarti di bawah usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Eh, Kalau setahu ibu itu yang perempuannya usianya 20, laki-laki 22, laki-lakinya 25 seperti itu. Berarti kalau dini di bawah itu. Iya. Nah, eh, sekarang ini ada pernikahan usia muda, ada pernikahan dini gitu ya. Kalau pernikahan dini itu berarti kan eh, di bawah usia yang sudah digariskan oleh pemerintah menikahnya seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Inilah yang mungkin ya, belum Bunda belum meneliti ke sana. Ini yang mungkin terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Mungkin anak Bunda tuh yang cewek tuh senang melihat itu apa yang di SCTV itu filmnya si itu tuh eh, mm, Yang apa ya? Aldebaran. bukan yang masa Yang mana itu? SMP dia pacaran terus dikiranya dia hamil ini begini Siapa gitu. ya itu ya, saya nggak nonton TV. Nah itu mungkin yang pelangi apa tadi judulnya, ada Dua film Garis apa? Biru. Dua Garis Biru. Mungkin hampir mirip-mirip seperti itu gitu. Nah itulah yang salah persepsi tadi gitu. Mungkin eh, pemberi apa yang memberikan informasi itu tadi eh, apa ya, kalau Bunda bilang eh, gamblang, terus tidak melihat batas usianya, terus tidak, ini loh hal yang tidak boleh disentuh, ini loh hal tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, anak-anak usia seperti SMP itu kan gejolaknya lagi sedang-sedangnya dan ingin tahu, semuanya ingin tahu apa iya sih. Tidak usah diucapkan jangan itu berarti mengiyakan. Jangan begini ya, jangan pacaran ya, jangan. Akhirnya ya seperti itu. Tapi katakanlah, nak, kamu sudah menstruasi. Umur berapa nih? Umur SMP. Kita bicara SMP kan. Remaja itu sudah SMP, sudah lebih dikenal dengan SMP-nya. Kalau pra remaja itu mungkin tadi setelah pubertas tadi tuh. Itu pra remajanya SMP SMA. Nah, diperkenalkan tadi, nak, kamu jangan ucapan jangan, nak, kamu sudah menstruasi. SMP udah belajar itu, di biologi udah ada itu. Kalau sel telurnya dibuahi, sperma dan sel telur masuk bertemu, kalau dia dalam masa subur akan jadilah. Itu ada di apa namanya, di SMP pelajaran itu ada. Nah, anak tuh kalau udah belajar kayak begitu udah cengar-cengir salah tingkah. Di agama pun ada. Kalau sudah ini berarti sudah balik, sudah ada, semua ada di pelajaran itu. Nah, bagaimanalah pandai-pandainya orang tua tadi, triknya tadi. Nah, kamu kan sudah menstruasi. Ingat loh, kalau sudah menstruasi itu apabila kamu dalam arti hubungan sama lawan jenismu,
itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Contohnya apa, Bun? Kalau sudah jauh, menjurus jauh, kamu umpamanya penutup badan kamu terbuka, terus lawan jenis kamu tuh melihat kamu. Ingat loh, laki-laki itu juga ada hasrat. Teman dekat kamu tuh ada hasrat. Hasrat apa sih, mah? Tapi itu orang dulu, kalau sekarang udah nggak dijelasin, udah tahu anak-anak sekarang mah. Tinggal kita menetapkannya saja. Nah, hati-hati ya. Kalau kalian lebih jauh berhubungan, efeknya akan seperti ini. To the point seperti itu. Kalau kita dulu kan orang tua kita ngejelasin, kita apa sih? Kalau sekarang udah, dia tuh udah banyak cari tahu sama media sosial. Makanya kita tinggal mengarahkan. Jangan sampai ya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yo yang tidak diinginkan? Ya kalian bergaul lebih jauh lagi. Bukannya bergaulnya jauh-jauh kemana-mana, bukan. Ya anaknya kamu tahu ya, dia udah nyengir-nyengir, udah ngerti, kan udah paham. Karena guru IPA itu sudah memberitahu. Kita tinggal menetapkan. Kalau kita mau belak-belakan sama anak SMP, itu bisa. Nah, kalau kamu berhubungan, akan terjadilah kehamilan. Nah, kalau di TV itu di TV itu ada film itu, dia hubungan itu mesra-mesraan doang. Dikiranya udah hamil. Salah kaprah. Bukan salah kaprah, salah persepsi tuh anak. Padahal mah nggak ada hamil, nggak ada apa. Makanya kita harus pemahamannya tuh harus kita jelaskan. Jangan sampai terjadi hubungan intim. Nanti kamu bisa hamil karena udah menstruasi. Kalau tadi sel telurnya masuk ke kamu, bisa terjadi hamil. Kalau kelas 4 SD jangan dijelasin kayak gitu dulu, nggak bakal tahu. Kalau udah SMP sudah mulai bisa, sudah bisa kita arahkan seperti itu. Nah, orang teman saya aja anaknya yang udah SMP terus mamanya hamil lagi. Ya, mama hamil lagi nih. Berarti udah paham dia, berarti kan? Sudah paham dia. Mama tuh kalau udah pasti deh mama hamil lagi. Hamil lagi nih, aku punya adik dong, kata dia. Itu udah SMP, udah paham seperti itu. Nah, kenapa terjadi pernikahan dini tadi? Ya karena tadi pengaruh daripada media sosial tadi. Dulu ada nggak, Bu, pernikahan dini? Ada, tapi tidak dipengaruhi oleh media sosial. Memang sudah, kalau di desa-desa itu kalau 12 tahun belum menikah, 15 tahun belum menikah, perawan tua. Iya Pak, iya? Iya. Tapi kalau sekarang kan bukan eranya. Sekarang kalau ada pernikahan dini itu karena efek daripada tadi pergaulan bebas. Seperti itu. Beda zaman dulu ada pernikahan di bawah umur dengan yang sekarang ada pernikahan di bawah umur, itu beda gitu. Kalau dulu orang tua sama orang tua ngelamar anaknya padahal masih kecil. Ada mitos kalau sudah dilamar harus dikasih, kalau nggak dikasih nanti jadi perawan tua gitu. Padahal mah nggak ada hubungannya sebenarnya. Biarkan sekolah aja dulu. Nah, kalau sekarang beda, dinikahkan karena memang kondisinya harus nikah. Seperti itu. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak kan, tapi tetap harus pendampingan, pernikahan dini tadi tetap pendampingan gitu. Kalau bisa dihindarkan tadi dengan arahan-arahan dari orang tua. Makanya pokoknya kuncinya orang tua harus bisa memainkan trik gitu. Dari mulai tadi mens, puber, remaja, bergaul dengan teman, seperti itu. Apa saja hal-hal yang tidak boleh disentuh, apa saja hal yang tidak boleh dilakukan. Yang laki-laki juga seperti itu, cara kita memberitahunya seperti apa. Kalau dia mungkin garuk-garuk, tadi saya bilang garuk-garuk, itu kalau orang tuanya yang sudah tahu, paham, akan diberitahu, jangan kenceng-kenceng garuknya, nanti luka.
Karena memang kantung ininya apa, testisnya itu kan 2 dia, mengkerut ke atas, pada waktu nggak dingin dia mengurai, memang gatel gitu. Makanya anak-anak SMP itu banyak suka garuk-garuk gini, nah, malu. Kadang nggak sadar garuk, ih ngapain tuh tangan, gitu. Ada jangan, ih burungnya digaruk-garuk ya, nggak usah, pokoknya garuk nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan gitu, jangan kelihatan orang. Di mana? Di toilet, jangan kenceng-kenceng. Kamu ntar kalau garuk di toilet jangan kenceng-kenceng ya. Mamahnya yang ngasih tahu, ayahnya kasih tahu tuh ya ini ya. Papa kasih tahu dong pak. Ah mama aja. Lah papa dong. Kan papa cowok. Mama kan bagian yang cewek umpamanya. Tadi ada apa namanya kerjasama tim. Kadang ayah mana mungkin nanyain, ini anak remaja papa nih, yang ganteng nih, udah mimpi basah belum? Mana mungkin kayak gitu. Lah salah satu sisi orang tua juga sungkan, ya. Tapi sebenarnya kalau itu perlu, nggak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau enggak kita lihat aja dari gelagat-gelagatnya. Kan kita udah ikut parenting tadi tuh. Kayak gimana nih anak kita bahagia-bahagia, pagi-pagi. Mas apa mah? Nasi goreng ya? Wih keren. Kenapa nih ya? Oh tadi malam habis mimpi basah nih. Ya kan gitu. Kalau yang cewek sama juga, yang cewek kelihatan bersinar-sinar, merah merona, terus rambutnya dicuci pergi sekolah. Mama, iya, anak mama, hati-hati ya, cari teman yang baik-baik ya. Oke sayang ya. Kalau udah mukanya udah gitu, nggak usah dia, kita juga sama dulu, ya kan? Udah. Kalau teman, lu aja di soal iya, gitu. Senyumnya udah nggak simetris lagi, gitu. Udah semuanya itu ada ilmunya, semuanya itu ada ilmunya. Yuk mari sama-sama kita belajar. Saya juga di sini bukannya mengajari, tapi sifatnya kita bersharing, mengasih informasi. Jika ada yang masukan ya monggo silahkan kita sama-sama kita bahas seperti itu. Ini bagaimana nih kalau aku udah terlanjur punya begini, yuk kita bahas sama-sama gitu untuk kedepannya supaya menjadi Indonesia ini mempunyai remaja-remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang dapat dibanggakan oleh negara ini sendiri gitu untuk berjuang di kancah internasional seperti itu Mbak. Kalau saya simpulkan Ibu dari tadi kita intinya tuh ada di komunikasi ya Bu ya? Iya, semuanya komunikasi. Pada kenyataannya masih banyak komunikasi antara orang tua dan anak itu lancar, tapi tidak ada percakapan yang mendalam gitu Bu. Jadi anaknya tuh kurang terbuka. Nah, bagaimana strategi orang tua berperan membangun kepercayaan si anak ini terhadap orang tuanya? Iya. Tadi sudah Bu Asna beritahu dari awal kalau kita mematahkan problemnya dia atau bukannya problem lagi, umpamanya ada hal apa gitu, terus kita Allah dibang gitu aja, hal yang kecil bilang Allah gitu aja. Berikutnya lagi dia ada lagi, mama aku ini apa ya, kita ambil contoh deh, umpamanya dapat nilai, mama aku keren loh ma dapat nilai 7 umpamanya, padahal 7 kalau di kita belum KKM ya. Alah kamu nilai 7 nggak KKM tuh tahu gitu mamahnya. Yakin itu adalah cikal daripada nanti tertutupnya anak. Datang lagi, mama masa teman aku mah si ini mah ganteng loh mah, dasar kamu ya jangan kecintilan deh, bilang ganteng temennya. Yakin itu adalah cikal daripada tertutupnya anak. Komunikasi tadi ada komunikasi, tapi kurang kurang manis. Komunikasi kurang manis. Tapi tadi satu anak kita, mama aku dapat nilai 7, wes keren. Katanya saya udah bicara, ada anak yang butuh pujian, ada butuh sentuhan, bahasa kasih tadi Mbak bilang kan, 7 nak, subhanallah dapat 7, aduh alhamdulillah, sini, keren kamu sayang, yes the best, ya jempol, kalau saya suka gitu, jempol,
Oke, nggak usah dikasih tahu, belajar lagi yang ini ya, nggak usah, dia akan belajar lagi. Mesti dia berharap nanti akan ada dapat hadiah seperti itu lagi, akan dapat pelukan kasih sayang seperti itu lagi. Yang kedua tadi datang umpamanya, "Ma, teman aku ganteng ini." "Hah, teman kamu ganteng nak?" "Wih, kayak apa tuh gantengnya?" "Ceritain aja, sini 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 sini." Gimana? "Ya dia loh Ma, ini begini Ma, oh kayak itu Korea Ma, kayak gini." "Oh keren banget, subhanallah. Kapan kalau nanti Bunda ke sana kasih tahu ya." Besok yakin dia akan ngomong lagi. Susah juga dia akan ngomong lagi. Akan ngomong lagi, yakin itu. Enggak akan ada tertutup. Tapi kalau sudah dipatahkan sekali, 2 kali, 3 kali, itulah tadi tertutup. Komunikasi tetap di rumah. "Ayo makan-makan, ayo ini nih, ayo ini." Apalagi yang ibunya di rumah ya. Iya. Mohon maaf ini. Kan intens tuh komunikasinya. "Ayo ini ini." Kalau yang kerja mungkin lah terbatas dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi yang di rumah itu ini terjadi komunikasi tapi tidak potensi. Komunikasinya tidak potensi, tidak berpotensi seperti itu. Komunikasi Makanya iya, komunikasi tidak berpotensi. Ya tadi hanya hello, ayo makan ya, ini. Tapi kalau yang kerja dia tahu dia sudah ikut parenting, walaupun sedikit komunikasinya berpotensi. Lagi ke tadi. Panjang deh itu. Ada yang memang banyak waktunya di rumah tapi anak-anaknya seperti apa, tapi ada yang orang tuanya tidak di rumah bekerja tapi anaknya juga akan cakep, manis. Tadi bagaimana parenting remajanya, pola asuh pada masa remaja, pola asuh pada waktu dia masih kecil gitu. Tadi kan udah dikasih tahu kalau masih kecil kan sentuhan cintanya tang ding dong, ini anaknya mau gede jadi apa gitu. Kalau yang udah besar beda. Iya, udah besar beda lagi. Jangan tang ding dong ini mama gue sakit. Aduh, gitu Mbak. Gitu. Pokoknya kita ngurusin anak-anak ini dengan ikhlas, penuh happy. Insya Allah komunikasi, tadi komunikasi benar, komunikasi itu insya Allah terjalin, komunikasinya yang berpotensi seperti itu. Nah ini yang terakhir nih Bu nih. Ya, yuk. Ini bukan ke pertanyaan sih, lebih ke ada nggak pesan Ibu untuk orang tua di luar sana atau sobat kompeten yang menonton nih? Oh gitu. Oke. Untuk ayah bunda di seluruh Indonesia, ini bukannya pesan sih, lebih kita yuk sama-sama saja kita luangkan sedikit waktu kita untuk belayan-belayan ke putra-putri kita, itu satu. Yang kedua, hargailah putra-putri kita, remaja kita, entah dia mengeluh, entah dia curhat, entah dia apapun, tanggapi dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, jadilah kita orang tua sebagai temannya, sahabat curhatnya, terus teman bermainnya mungkin, dan sekaligus jadi orang tua atau jadi ibu dan ayah seperti itu. Yang berikutnya adalah jalin komunikasi, yang penting komunikasi. Dimanapun komunikasi, kita mau jual bisnis, berdagang, jangan lupa komunikasi. Apalagi di zaman seperti ini ya, pandemi seperti ini, ada PJJ lah, belajar di rumah lah dan sebagainya. Orang tuanya juga mencari nafkah. Nanti kita akan bicara itu lebih jauh lagi nanti seperti itu. Yang penting komunikasi tadi. Seperti itu. Ini ada pengalaman-pengalaman banyak juga seperti itu. Bagaimana kita bisa mendampingin anak kita, orang saya juga jualan dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak usah khawatir ayah bunda, dengan adanya media HP ini kita bisa mengedukasi anak kita juga seperti itu. Mungkin hanya itu sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga di sini bukan menggurui, tapi hanya ingin berbagi, dan silahkan ayah bunda juga saling berbagi kepada kami. Nanti mungkin kami akan tayangkan untuk sesi-sesi berikutnya ya Mbak ya, keluhan-keluhan apa mungkin yang dihadapi oleh para remaja. Kita kan bicara fokus ke remaja, mungkin nanti
ada ibu-ibu muda, mungkin nanti parentingnya ke ibu-ibu muda gitu. Terus Bu Asna nggak bisa parenting untuk yang anak-anak gitu, bukannya tidak bisa, tapi kan saya lebih berfokus ke remaja dulu iya. nih, ke remaja seperti itu. Oke Ayah Bunda, mungkin hanya itu sedikit ilmu untuk kita menghadapi putra-putri kita di masa pra remaja dan remaja seperti itu. Luar biasa sekali ya sobat kompeten, materi kita pada kesempatan kali ini bersama Ibu Asna. Terima kasih Bu Asna atas kesempatan ngobrol yang luar biasa ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Amin. next episode kita bisa ngobrol bareng lagi tentang parenting remaja ini ya Bu ya. Ya baik, Mbak Tia, terima kasih juga untuk P2KPTK yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi masalah tentang parenting remaja ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi mungkin di lain kesempatan ya Mbak Tia ya. Iya, benar. Terima kasih juga untuk sobat kompeten yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye Sobat Indonesia.